Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 346. Chapter 346, Pertempuran Besar. Perubahan mendadak yang muncul di langit menyebabkan semua orang di tanah terbuka terkejut. Tatapan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya langsung berubah. Hai tua, kenapa dia mengambil tindakan? Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang saat dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil risiko menyebabkan konflik dengan Mystic Cloud Sect, dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Hai Bodong, dia tampaknya bukan seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Sepertinya Xiao Yan memiliki daya tarik yang besar terhadap Old Hai. Itu bahkan mencapai titik di mana Hai tua bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan Sekte Awan Berkabut. Orang ini benar-benar membuatku semakin penasaran seperti apa dia sebenarnya. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa menggerakkan dia, maka orang seperti S ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Hanya sihir apa yang diandalkan oleh anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun itu untuk memindahkan Do Huang. Fama mengangguk sedikit. Tatapannya mengarah ke langit saat dia dengan lembut berkata, sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi? Petik 2. Tindakan mendadak yang diambil oleh Hai Bodong segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Beban seseorang di kelas Do Huang adalah sesuatu yang tidak berani dipandang rendah oleh siapapun, bahkan Mystic Cloud Sect. Melihat cara Hai Bodong bertindak, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiao Yan. Dalam hal ini, Mystic Cloud Sekte harus mempertimbangkan kembali dengan hati-hati apakah mereka ingin menangkap Xiao Yan atau tidak. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran hebat yang menggetarkan jiwa. Mereka yang berada di alun-alun yang mengetahui Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua dengan penampilan yang tidak mengesankan ini mampu menghancurkan dinding energi yang diciptakan oleh ketiga tetua itu bersama, keterkejutan dan ketidakpercayaan, yang sulit disembunyikan, langsung menutupi wajah mereka. Di langit, tiga tetua yang mundur seperti kilat, mengepakkan sayap mereka, dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala, dan menatap sosok tua di samping Xiao Yan. Keseriusan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, tetua Mystic Cloud tertua tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar, Hai Bodong. Kaisar S. Hai Bodong, kamu sebenarnya masih hidup. Petik 2. Mendengar teriakannya, dua lelaki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama yang pernah mengguncang kekaisaran Jiama. Seketika, beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Doqi yang kuat di tubuh mereka tampaknya beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka, mereka juga dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang yang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Magia, ketika mereka hanyalah seorang diakon dalam Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka langsung menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia bertanya, kamu baik-baik saja. Jika kamu masih tidak berakting, sepertinya aku tidak akan baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan penguasa suan berat besar di tangannya dan tertawa getir. Ini akan merepotkan hari ini. Saya sendiri tidak bisa menghentikan semuanya. Hai Bodong dengan lembut berkata. Jangan bertengkar dengan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menyadari itu ketika dia terjerat dengan mereka bertiga tadi. Hampir 100 murid Mystic Cloud Sekte dengan penampilan parubaya telah muncul di atas pohon besar di sekitar mereka. Melihat cara mereka berpakaian, yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan Doqi, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Tidak ada masalah jika aku pergi, tapi agak merepotkan jika membawamu ikut. Anggota partai lain bukanlah orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, Yun tidak ada. Kalau tidak, mustahil untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke sekelilingnya. Sedikit kegembiraan meresap ke dalam kata-katanya. Kalau begitu aku akan merepotkan Hai tua. Xiao Yan mengangguk dan tertawa getir. Saya akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan banyak personel Mystic Cloud Sekte yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Do Huang, tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, sungguh tidak terduga bahwa kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu.
Ekspresi jelek Yunleng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita akurat tentang penampilannya. Oleh karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut saat melihat Hai Bodong kali ini. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiao Yan. Hihi, Yunleng, posisimu telah meningkat setelah sekian tahun. Kamu saat itu tampaknya hanya memasuki Dewan Penatua Misty Cloud Sekte. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Keke, ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang-tulang lamaku ini. Yunleng tersenyum. Seketika, ekspresinya menjadi serius saat dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu nanti. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiao Yan. Masalah ini menyangkut reputasi Misty Cloud Sect kami. Oleh karena itu, saya berharap Anda tidak akan campur tangan secara acak untuk menghindari kerusakan hubungan antara Misty Cloud Sect dan hubungan klan primer. Petik 2. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan yang dikeluarkan Yunleng. Dia perlahan berkata, maaf. Karena alasan tertentu, saya harus memastikan keamanan Xiao Yan hari ini. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan membiarkan dia pergi karena wajah kurus saya ini. Di masa depan, saya, Hai Bodong tidak akan melupakan kebaikan Anda ini. Petik 2. Mendengar ini, alis Yunleng langsung disatukan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota dari Misty Cloud Sect kami, kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sekte. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika penyumbang seperti itu meninggal dengan cara yang begitu meragukan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan? Petik 2. Saya juga punya kesulitan sendiri. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yunleng, sepertinya tidak mungkin membawa Xiao Yan pergi dengan mengandalkan beberapa kata-katanya itu. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melihat sekilas ke sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Yunleng, yang telah menatap tajam ke arahnya, berteriak keras, Yunli, kalian bertiga hentikan dia. Semua diaken dari Misty Cloud Sect, membentuk Misty Wind Fog Array. Petik 2. Saat tangisan Yunleng jatuh, ketiga tetua di langit mulai bergerak. Ketiga orang itu membentuk-bentuk setengah lingkaran, benar-benar mengunci Hai Bodong. Hampir 100 diaken dari Sekte Awan berkabut di pohon-pohon besar yang mengelilingi tanah terbuka mengeluarkan seruan nyaring yang teratur secara bersamaan. Douki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih seperti kabut mulai menyembur keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai terjalin satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup untuk menutupi seluruh bujur sangkar di dalamnya. Bang! Bang! Pada saat bungkus energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiao Yan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan tiga tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi es setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan menghantam penutup energinya. Selubung energinya sedikit bergoyang, tetapi itu cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sialan, cangkang kura-kura yang keras. TL, bukan secara harfiah cangkang kura-kura tetapi kura-kura adalah semacam penghinaan. Hai Bodong hendak terus menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika tiga kekuatan ganas mendatanginya dari belakang. Saat tiga kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin, dan dingin dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Kamu harus minggir dulu. Hati-hati. Beri aku 10 menit. Hai Bodong melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiao Yan di belakangnya keluar dari lingkaran pertempuran sementara dia berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi lebih dingin. Es dingin Douki menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai mengeras menjadi butiran es keras yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjentikkan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak tiga sesepuh Misty Cloud Sekte dari segala arah. Ketiga sesepuh tidak berani meremehkan orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Douki di tubuh mereka secara bersamaan melonjak dan tiga elemen berbeda Doukis mulai bergabung bersama, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas. Dia membawa udara yang sangat dingin saat dia mulai meluncurkan gelombang serangan terus-menerus terhadap tiga sesepuh dengan cara yang kejam. Meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Douki mereka untuk melawan lawan mereka, mereka masih dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat antara mereka bertiga, mereka pasti sudah lama menjadi seseorang yang dikalahkan.
Angin dingin terus bertiup di langit yang diselimuti oleh energi berwarna putih. Suara ledakan dari kontak energi berulang kali terdengar di telinga semua orang. Pertempuran, yang sangat intens, menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte di bawah ini benar-benar terpana. Yun Leng menyipitkan matanya dan memperhatikan ketiga tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur dalam kekalahan. Dia kemudian melirik Xiao Yan, yang melayang di sudut lain langit. Senyuman dingin tanpa sadar keluar dari mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Doki perlahan muncul. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yun Leng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, dia langsung menyerang Xiao Yan. Ketika dia mendengar suara angin kencang dari bawah, Xiao Yan buru-buru menundukkan kepalanya. Segera, ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Hei, kamu ingin pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungimu, selama aku menjatuhkanmu dulu, dia kemungkinan besar tidak akan berani melakukan apapun. Yun Leng mengeluarkan senyum dingin saat dia berbicara sambil melihat Xiao Yan dengan cepat mundur. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan. Xiao Yan menatap Yun Leng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, dua sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada satu saat, dia akhirnya memasuki jarak menyerang. Yun Leng dengan keras menginjak kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi petir yang kabur. Ketika dia muncul berikutnya, dia sebenarnya menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya menyerbu ke depan dan tangannya yang keriput mencengkeram tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif yang tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Kecepatan Yun Leng bertindak secepat kilat. Ketika Xiao Yan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam gelap itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar ukurannya. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiao Yan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiao Yan, tetapi tiga tetua awan berkabut tampaknya sudah gila. Mereka mengambil risiko terluka parah dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melakukan penyatuan menyerang Do Teknik, dengan paksa menunda Hai Bodong, menyebabkan dia tidak dapat menarik diri. Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat Xiao Yan dan Yun Leng berada. Jika Xiao Yan ditangkap, pertarungan besar kali ini akan benar-benar berhenti. Sepertinya ini akan segera berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendirian untuk berhasil membawa Xiao Yan menjauh dari Misty Cloud Sect. Jia Xingtian mengatupkan bibirnya dan menghela napas. Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba beralih ke arah Xiao Yan, itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini, perubahan lain sekali lagi terjadi di medan pertempuran. Battle Through the Heavens, Chapter 347. Chapter 347, munculnya langit tujuh warna menelan piton. Saat Yun Leng hendak menangkap Xiao Yan di langit yang jauh, lengan baju yang terakhir tiba-tiba bergetar. Segera, bayangan tebal dan besar melesat. Seketika berayun dengan keras di tangan Yun Leng dengan kekuatan mengerikan yang benar-benar mengguncang udara hingga gelombang suara ledakan yang tajam dipancarkan dari getaran tersebut. Pada saat sosok tujuh warna muncul, Yun Leng juga merasakan sesuatu. Wajahnya segera berubah dengan liar, tetapi sebelum dia bisa dengan cepat menarik dirinya kembali, sosok tujuh warna itu sudah mengayunkan tangannya dengan keras. Sebuah flus langsung melonjak ke wajah Yun Leng dan banyak erangan lembut yang teredam diludahi dari tenggorokannya. Tubuhnya seperti bola karet yang telah dikirim terbang karena dengan cepat dipaksa kembali. Perubahan mendadak dalam situasi di langit secara langsung menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua Misty Cloud Sekte saat ini bertarung di alun-alun untuk tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tertegun saat mereka melihat ke arah mana Xiao Yan masuk. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tetapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiao Yan sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. Di Misty Cloud Sect, selain Yun Yun, ada beberapa orang lain yang bisa mengalahkan Yun Leng, mengingat kekuatannya. Namun, dia sebelumnya sebenarnya dipaksa kembali oleh Xiao Yan yang berada di kelas Dadoshi. Benda apa itu barusan? Mulut Jia Xingtian melebar saat dia berdiri di pohon besar. Wajahnya sedikit serius dan bingung saat dia bertanya. Karena kecepatan menakutkan di mana bayangan itu menyerang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan dengan kemampuan matanya. Dia hanya bisa secara samar-samar merasakan sesuatu muncul yang keluar dari lengan baju Xiao Yan. Yun Leng itu dipaksa kembali oleh benda itu. Tampaknya itu ekor. Fama ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada tidak yakin. Ekor. Mendengar ini, Jia Xingtian tercengang. Dia mengerutkan kening sambil menatap Xiao Yan di langit. Ini adalah kartu truf lain yang tidak pernah terungkap. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Petik 2. Di hadapan Xiao Yan yang mengungkapkan kartu truf yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar.
Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan di udara mulai memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Bocah, apa itu di lengan bajumu? Yun Leng, yang dipaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah disalurkan ke telapak tangannya. Tangannya yang turun sedikit gemetar saat dia berteriak keras sambil menatap Xiao Yan yang jauh dengan ekspresi jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Sukacita liar dengan cepat muncul di wajahnya. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dengan gelisah dan bayangan 7 warna muncul. Saat suara mendesis yang jelas dipancarkan, seekor ular kecil berwarna 7 mulai dengan senang hati berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Sinar matahari menyinari tubuh kecilnya, memantulkan cahaya 7 warna. Sekilas terlihat sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah Python Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang telah tertidur lelap. Sungguh tak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiao Yan berada pada saat yang paling mendesak, membantunya menghindari bencana. Setelah 7 warna langit menelan Python muncul, ekspresi Yun Leng, yang telah menatap tempat ini, menjadi suram. Sepertinya dia telah mengenali bahwa hal yang telah memaksanya kembali beberapa saat yang lalu adalah benda indah yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Areng 5 Magical Beast. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan hal seperti itu. Yun Leng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena kejutan kekuatan besar, saat dia berkata dengan senyum dingin. Xiao Yan meliriknya, tetapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut mengusap tubuh, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tubuhnya sedingin giok. Saat dia melihat sepasang mata ular yang samar-samar memiliki perasaan genit padanya, hatinya bergetar tanpa sadar. Benda kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah roh keduanya akhirnya mulai bergabung? Menggosok Xiao Yan menyebabkan 7 warna surga menelan Python, tampak sangat puas. Ia berulang kali menggunakan kepala kecilnya untuk menekan telapak tangan mantannya. Lidah ularnya berulang kali menjilat cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan. Penampilan yang tamak, yang Xiao Yan kenal, sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan sebotol, Amethyst Lion Bird Essence, muncul di telapak tangannya. Jarinya terulur ke dalamnya dan dengan lembut menusuk, memungkinkan 2 tetes untuk menempel di atasnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membiarkan Seven Colored Heaven Swallowing Python menjilatnya hingga bersih. Setelah makan 2 tetes, Amethyst Lion Bird Essence, yang lezat, Seven Colored Heaven Swallowing Python, menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan saat energi panas mengalir di dalam tubuhnya. Hei, hal kecil, kamu harus bekerja setelah makan. Jari Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala, 7 warna surga menelan Python. Senyumnya seperti paman jahat yang menggoda gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengguncang, Amethyst Lion Bird Essence, di depan, Seven Colored Heaven Swallowing Python, sebelum segera menunjuk ke arah Yun Leng di depannya dan tersenyum saat dia berkata. Mungkin itu karena Ratu Medusa, tetapi selama periode waktu ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan 7 warna surga menelan Python, ini tumbuh semakin kuat meskipun makhluk kecil ini sedang tertidur lelap. Kekuatan yang ditunjukkannya ketika memaksa Yun Leng kembali tidak akan lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke dalam klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Do Wang. Pada saat ini, seorang penolong yang bisa bersaing dengan Do Wang tidak diragukan lagi adalah berkat yang dikirim oleh surga untuk Xiao Yan, yang telah dikejar sampai dia babak belur. Ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, Seven Colored Heaven Swallowing Python melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, secara alami dapat memahami arti kata-kata Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan, Amethyst Lion Bird Essence, ia menggelengkan ekornya, berbalik, dan menatap Yun Leng yang jauh dengan mata ularnya. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahayanya mekar, tubuh 7 warna langit menelan Python, benar-benar menjadi seperti balon yang ditiupkan udara saat itu dengan cepat menjadi lebih besar. Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, 7 warna surga menelan Python, yang awalnya hanya 1 kaki panjangnya, telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara. Sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular itu memiliki cakar saat ini, itu akan mirip dengan naga hidup. Setelah tubuhnya membesar, energi yang kuat juga perlahan-lahan meluap dari dalam tubuh. 7 warna surga menelan Python, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Ular besar itu bertahan di langit. Tubuhnya yang besar adalah sesuatu yang tidak hanya mengejutkan orang-orang di bawah, tetapi bahkan Xiao Yan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa benda kecil yang selalu berukuran kecil ini ternyata bisa berubah menjadi penampilan yang sangat menusuk mata. The Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tiba-tiba berubah menjadi besar juga menyebabkan Yun Leng menghirup udara dingin.
Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Memalingkan kepalanya ke arah medan pertempuran Hai Bodong dan beberapa lainnya, dia berteriak, Yun Li, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara waktu. Serahkan ini padaku. Semua di Aken Mystic Cloud Sekte, pikirkan cara untuk menangkap Xiao Yan. Petik 2. Setelah melakukan kontak dengannya sebelumnya, Yun Leng berhasil memperkirakan secara samar-samar kekuatan, 7 warna surga menelan piton. Meskipun yang terakhir juga bisa dianggap sebagai peringkat 5 Magical Beast, Yun Leng memiliki kepercayaan diri yang cukup besar jika mereka benar-benar mulai bertarung. Teknik Do kelas tinggi yang telah dia latih sudah cukup untuk menyebabkan Magical Beast aneh yang tidak diketahui asalnya ini sangat menderita. Hei, sungguh tak terduga Xiao Yan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan berpangkat tinggi itu. Saya sebenarnya bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya dan memuji saat tatapan terkejutnya perlahan menjauh dari tubuh 7 warna surga menelan piton. Yun Leng, hari ini, lebih baik kamu tidak kalah mendadak di depan generasi muda. Jika tidak, Anda benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi beralih ke Yun Leng yang tampak serius. Segera, dia mengepakkan sepasang sayap sedingin es di punggungnya dan menyerang dengan keras ke arah 3 sesepuh Misty Cloud Sekte yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin, hihi, karena saya tidak perlu mengkhawatirkan situasi di sana, biarkan saya benar-benar mencoba dan melihat apakah penggabungan teknik Do Anda lebih kuat daripada Do Qi yang sedingin es dari orang tua ini. Sudut mata Yun Leng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya yang sekali lagi mulai bertarung seperti batu yang saling bertabrakan. Tatapannya kemudian dengan cepat beralih ke tempat yang jauh di mana 7 warna surga menelan piton berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Do Qi putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas, itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat besar. His mendesis. Lidah ular bercabang diam-diam menjulur dan ditarik ke belakang. Setelah berubah menjadi tubuh besar, mata ular dari Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. 2 kehadiran kuat di langit perlahan-lahan menyebar dari manusia dan binatang itu. Menambahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari medan pertempuran tempat Hai Bodong berada, wajah para murid Misty Cloud Sekte di seluruh tanah terbuka bergerak-gerak tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang anak kecil yang hanya dari kelas Dadoshi, mereka akhirnya akan memprovokasi Do Huang yang kuat dan peringkat 5 Magical Beast yang mampu bersaing dengan Do Huang. Saat dia melihat orang dan binatang yang mulai memancarkan tekanan dengan kehadiran mereka, Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan buru-buru mundur agak jauh. Hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Munculnya, Seven Colored Heaven Swallowing Python, telah benar-benar menyelesaikan kesulitannya. Dari kelihatannya situasi sekarang, Misty Cloud Sect seharusnya tidak lagi memiliki Do Huang di dalamnya. Dalam hal ini, selama dia dengan hati-hati mengontrol ketinggian terbangnya, kekuatan di Aken itu seharusnya tidak bisa menangkapnya. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Hai Bodong untuk menghabisi ketiga sesepuh Misty Cloud Sekte dan dia benar-benar bisa melepaskan dirinya dari kesulitan ini hari ini. Di langit, manusia dan binatang saling berhadapan dari jauh. Kehadiran mereka yang mengesankan memberikan tekanan pada orang-orang, seperti badai yang akan segera terjadi. Pada saat tertentu, kehadiran mengesankan yang tersebar di mana-mana menjadi stagnan. Tangan Yun Leng terbuka dan tertutup dan pedang energi besar berwarna abu-abu terulur dari telapak tangannya. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya menembus udara kosong, meninggalkan bekas luka panjang di langit. Pada saat tubuh Yun Leng bergerak, 7 warna langit menelan piton, juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mengeluarkan desisan yang jelas dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Seorang manusia dan binatang memotong ruang yang panjang dan sesaat kemudian, bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang. Battle Through the Heavens, Chapter 348. Chapter 348, Tragedi Yun Leng. 2 sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala di langit. Segera, mereka bertemu dalam tabrakan hebat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan, raungan menggelegar yang meledak-ledak bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat tempat di mana kedua kekuatan bertemu. Mungkin itu karena teknik Qi-nya adalah tipe yang cocok untuk pertarungan langsung, tetapi Yun Leng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat dia melakukan kontak dengan ular penelan surga 7 warna. Saat dia bergerak, serangannya membawa suara angin deras yang tajam saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik lemah lainnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Python. Meskipun Yun Leng sangat gesit, piton 7 warna menelan surga juga tidak lambat. Tidak hanya tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, itu juga memberinya peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekor besarnya diayunkan dengan lincah,
kekuatan mengerikan itu memancarkan momentum besar yang tampak seolah-olah ingin menghancurkan ruang angkasa. Suara seperti ledakan meledakkan udara di sekitarnya hingga menciptakan banyak titik vakum. Kedua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sangat berbeda, tetapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan yang menakutkan yang setara satu sama lain. Ekspresi Yunleng sangat serius saat dia memegang erat pedang batu di tangannya. Sepasang sayap di punggungnya berulang kali mengepak dan tubuhnya tidak berhenti di satu tempat pun selama lebih dari 3 detik. Setiap kali tubuhnya bergerak, pedang batu di tangannya akan membawa kekuatan ganas yang akan mengeluarkan banyak bayangan yang akan menyebabkan orang-orang menjadi terpesona karena itu sangat membacok tubuh Heaven Swallowing Python. Sayangnya, setelah kontak mereka sebelumnya, Yunleng telah menemukan bahwa binatang ajaib 7 warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Do Wang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Do-nya, pihak lain akan langsung melilitkan tubuhnya. Jika dia bisa menghindar, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, ia akan menggunakan sisik ular yang sangat keras untuk menahan serangan itu. TL, pedang batu adalah pedang Qi, tetapi karena atributnya adalah tanah maka tampak seperti pedang yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, meskipun serangan Yunleng yang tak henti-hentinya, seperti ombak di laut, dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Yunleng tenggelam adalah bahwa binatang ajaib 7 warna ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh peringkat 5 Magical Beast biasa. Pemahamannya tentang eksploitasi dalam pertempuran seperti orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Pengalaman bertempurnya tampaknya tidak kalah dengan dia. Pikiran ini dihitung dengan cepat di benaknya. Pada saat tertentu, kulit Yunleng tiba-tiba menegang. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya yang diaglomerasi dari energi dengan cepat menembus ke depan. Pedang batu itu ditembakkan secara eksplosif hanya untuk menghadapi sekelompok cairan 7 warna yang menyerbu dengan keras. Suara cici dikeluarkan saat pedang batu itu bersentuhan dengan cairan. Pedang hard rock yang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari Dowling, tampak seperti api pertemuan busa, dan dengan cepat dibakar dan berkarat. Dalam sekejap, hanya tersisa setengahnya. Sungguh racun yang ampuh. Alis Yunleng bersatu saat dia melihat pedang energi yang terkorosi. Cairan 7 warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yunleng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu itu. Setelah kehilangan Doqi yang dibutuhkan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah pedang batu meninggalkan tangannya, Yunleng tidak punya waktu untuk melakukan apa-apa lagi ketika ledakan rendah dan dalam terdengar tiba-tiba di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat bayangan besar menghantam ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Perisai Sosionite, tangan Yunleng dengan cepat membentuk segel dan Doqi di tubuhnya mengalir dengan cepat. Ada semacam energi di udara sekitarnya dengan afinitas yang sama dengan Doqi di tubuh Yunleng yang langsung berkumpul. Suara lembut segera mengikuti dan bongkahan batu besar yang tebalnya beberapa meter muncul di atas kepalanya entah dari mana. Bang! Ekor besar itu dengan keras menghantam ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang sangat ganas secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi, ekornya menekan dengan keras dan perisai batu, yang tampak keras, pecah. Batu melesat ke segala arah. Saat debu batu meresap ke tempat itu, sebuah sosok tiba-tiba keluar dari dalamnya. Dalam sekejap, itu muncul di kepala Heaven Swallowing Python. Teriakan keras dipancarkan dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba membumbung tinggi di kepalan tangan. Sarung tangan batu setebal lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yunleng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah, dia meninju kepala Heaven Swallowing Python, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Serangan marah oleh Yunleng ini menghantam dengan kuat ke kepala Heaven Swallowing Python. Sisik 7 warna di tempat tinju mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar. Mendesis. Rasa sakit yang ditularkan dari kepala menyebabkan mata Heaven Swallowing Python segera menjadi merah. Keganasan yang tersembunyi di dalam tulangnya juga akhirnya meledak sepenuhnya. Ekornya yang besar tiba-tiba ditarik ke belakang dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat ia dengan keras menghantam Yunleng, yang sedang menarik ke belakang, tetapi ekornya bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap itu tiba dalam sekejap mata, Yunleng yang tidak bisa mundur tepat waktu hanya bisa buru-buru mengangkat lengannya yang tertutup zat batu, meletakkannya di depan kepalanya. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba menembus ke lengannya. Kekuatan besar langsung menghancurkan Yunleng ke tanah. Akhirnya, ledakan keras terdengar dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan tertegun semua orang. Kekuatan yang menakutkan. Saat mereka melihat garis retakan yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid Misty Cloud Sekte menelan seteguk air liur dan bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yunleng gemetar, melepaskan diri dari tanah tempat kakinya tersangkut.
Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya agak pucat. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah benar-benar meremehkan magical beast berbentuk ular yang tidak diketahui asalnya. Harapan awalnya untuk mengandalkan teknik Dou-nya untuk dengan cepat mendorongnya kembali sudah merupakan sesuatu yang mustahil. Pandangannya beralih ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, tiga tetua sudah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka bisa mundur bersama dan membela diri. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Dengan cemberut yang rapat, Yun Leng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke sisi lain langit. Di tempat itu, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan menyaksikan pertarungan mereka seolah sedang menonton pertunjukan. Saya harus menangkapnya. Tapi semua orang yang bisa menggunakan sayap Doki sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang kuat dari pihak lain. Sisa orang mungkin memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat dari Xiao Yan, tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama. Yun Leng mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut bergumam, aku hanya bisa mencoba membuat para sesepuh yang berlatih metode Ki tipe angin mencoba. Selama Xiao Yan ditangkap, semua pertempuran ini secara alami akan berhenti. Petik 2. Setelah memikirkan ini, Yun Leng menundukkan kepalanya dan menunjukkan isyarat tangan kepada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera, dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 tetua plus di platform tinggi sedikit terkejut ketika mereka melihat gerakan Yun Leng. Mereka bertukar pandang dan 4 lelaki tua mengangguk. Keempatnya berdiri dan Doki berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan meniup pakaian mereka sampai terbawa angin. Meminjam tumpangan dari hembusan angin, keempat lelaki tua berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera, mereka berpisah secara terkoordinasi dengan baik saat mereka mulai mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan ini saat 4 tetua berjubah putih naik ke udara. Segera, dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak yang aman dari keempat tetua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat 3 tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari ki kuat mereka bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang setidaknya sekelas Dowling. Xiao Yan tidak berani bertukar pukulan langsung dengan mereka. Keempat tetua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan mundur. Mereka masih naik perlahan di udara. Keempatnya membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Tubuh Xiao Yan digantung di udara saat dia dengan saksama menyaksikan para tetua berjubah putih mendekatinya dari 4 arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terjebak oleh ketiga tetua itu sebelumnya, dia lebih memperhatikan tempat di mana orang-orang ini berdiri. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa posisi mereka berdiri agak aneh, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dari kandang mereka berempat dari ketinggian yang lebih rendah. Dia seperti lalat tanpa arah saat dia mulai berlarian secara acak di udara untuk mencegah mereka berempat membentuk posisi tertib tertentu. Keempat tetua merasa sangat tidak berdaya dalam menghadapi tindakan licik Xiao Yan. Tanpa dukungan sepasang sayap Doki, kecepatan terbang mereka tidak dapat mengimbangi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergerak lebih dekat dengan hati-hati, menunggu pihak lain untuk mengungkapkan celah tertentu sebelum berkumpul bersama. Namun, mereka berempat meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki Xiao Yan. Bahkan jika orang ini harus menggunakan semua kekuatannya dan berulang kali menggunakan Doki, dia tidak melakukan kontak dengan salah satu dari mereka berempat. Setelah pengejaran yang sama sekali tidak berarti ini berlangsung untuk sementara waktu, keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera, selimut besar bila angin yang tidak pernah berakhir muncul di langit yang kosong dan melesat dengan liar ke arah Xiao Yan. Mereka bermaksud menggunakan ini sebagai upaya untuk menciptakan celah yang bisa mereka gunakan untuk melakukan penangkapan. Sayangnya, bagaimanapun, Xiao Yan, yang memiliki perlindungan, api surgawi, tidak terlalu peduli dengan bila angin itu. Dia bahkan memanggil armor Doki. Bahkan jika beberapa bila angin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Tubuh Xiao Yan berulang kali melintas dan mengelak. Dia meminjam celah waktu antara serangan untuk melihat ke seluruh penjuru dengan sudut matanya. Di sisi Hai Bodong, 3 Dowang dari sisi lain telah berjuang sampai titik di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertahanan gabungan mereka juga menjadi semakin lemah di bawah serangan Hai Bodong yang tampaknya liar. Dari kelihatannya, ketiganya seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan Yun Leng jelas jauh melebihi ketiga tetua itu jika seseorang membandingkannya satu persatu. Oleh karena itu, meskipun Heaven Swallowing Python sangat kuat, ia mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki pertempuran yang sulit di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Dengan mata menyipit, Xiao Yan melirik Heaven Swallowing Python yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yun Leng. Dia memegang penggaris berat di tangannya dengan erat dan dia menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari gelombang bila angin sambil menunggu kesempatan. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, saat ledakan energi yang kuat terdengar, 3 sosok manusia, dalam kondisi yang sangat mengerikan, meluncur turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak tanah, meninggalkan 3 lekukan dalam di tanah yang keras.
Semua orang dengan cepat menyapu mata mereka hanya untuk menemukan bahwa 3 orang yang jatuh sebenarnya adalah 3 doang yang melawan Hai Bodong. Saat ini, ekspresi ketiganya menjadi sedikit hijau karena suhu rendah. Udara dingin menggulung ke atas saat mulai merembes ke udara di atas kepala mereka. Tubuh mereka berulang kali menggigil. Ada kisi dingin es di dalam tubuhmu. Jika Anda tenang dan mengusir mereka, Anda akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun, jika Anda terus menggunakan Douki selama periode waktu ini, udara dingin akan merusak jalur ki Anda. Ketika saatnya tiba, luka dalam Anda akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat pulih tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Hai Bodong perlahan menghembuskan napas saat dia di udara sebelum melirik mereka bertiga dan berbicara dengan lemah. Mendengar ini, ekspresi ketiga sesepuh Misty Cloud Sekte berubah. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan hanya bisa buru-buru duduk bersila dengan sikap getir. Mereka mengedarkan Douki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Cek-cek, ki dingin-dingin Hai Tua tidak lebih lemah dari saat itu. Jia Xingtian mendecakkan bibirnya dan tertawa saat dia menatap Hai Bodong yang dapat menyebabkan 3 doang untuk sementara kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit lebih. Ah, kekuatan ketiga orang itu hanya sekitar 2-3 bintang doangs. Meskipun mereka berhasil menunda Hai Bodong untuk jangka waktu tertentu dengan meminjam efek dari penggabungan teknik Do, mereka tidak bertahan lama. Fama mengangguk sedikit. Tatapannya mengarah ke tempat, Heaven Swallowing Python, berada dan berkata sambil mengerutkan kening, spesies apa di Magical Beast ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatannya cukup bagus dan mampu menemui jalan buntu dengan Yun Leng. Petik 2. Wajah Jia Xingtian juga sedikit bingung. Tatapannya menatap pada tubuh besar berbentuk ular dan bergumam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal ini terus membuatku merasa familiar. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, aku juga belum pernah bertemu dengan Magical Beast berbentuk ular 7 warna. Petik 2. Fama menghela nafas. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang tidak bisa dia pahami. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Xiao Yan mendapatkan Magical Beast yang misterius dan kuat ini. Setelah Hai Bodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga sesepuh Misty Cloud Sekte di langit, tubuhnya langsung mulai bergerak. Dia dengan cepat muncul di tepi penutup energi. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang tak tertandingi melonjak keluar dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan 1 atau 2 wajah di antara hampir 100 diaken dari Misty Cloud Sect menjadi pucat seketika saat tubuh mereka segera bergoyang, mencapai titik di mana mereka akan jatuh. Di bawah serangan liar Hai Bodong ini, penutup energi tebal berwarna putih itu berulang kali menjadi kabur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hai Bodong, kamu lebih baik tidak berlebihan. Saat matanya yang penuh amarah menyaksikan penutup energi yang menjadi goyah dan akan jatuh, Yun Leng, yang tidak bisa melepaskan dirinya dari keterikatan dengan Heaven Swallowing Python, hanya bisa berteriak dengan marah. Jeritan marah baru saja jatuh ketika ekspresi Yun Leng berubah. Orang bisa melihat bahwa Heaven Swallowing Python telah mengambil kesempatan dari dia yang terganggu untuk sekali lagi tiba-tiba mengeluarkan segumpal besar cairan 7 warna dari mulutnya yang besar. Sialan, Yun Leng mengeluarkan kutukan lembut. Dia buru-buru menarik kembali sementara tangannya menari dan banyak dinding batu tebal berulang kali muncul di jalan yang dia gunakan untuk mundur. Cairan 7 warna menghancurkan semua yang dilewatinya saat terkorosi. Dinding batu yang keras tampaknya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Namun, saat Yun Leng menarik kembali dengan cara yang agak bingung, dia tidak menyadari bahwa jaraknya dari Xiao Yan semakin dekat. Jika saya menemukan kesempatan untuk memaksa Yun Leng kembali, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa di Misty Cloud Sect untuk mencegah saya pergi. Karena Xiao Yan tidak perlu berusaha keras untuk menjaga keempat tetua tetap terkendali, dia telah memperhatikan pertempuran di langit. Yun Leng itu, yang menarik kembali dengan panik juga diperhatikan olehnya. Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba memegang gagang penguasa dengan erat. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dia benar-benar langsung terbang ke arah Yun Leng di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah orang ini membiarkan dirinya tertangkap? Saat mereka menyaksikan tindakan Xiao Yan, hampir semua orang mulai bergumam dengan cara tertegun ini. Mengabaikan tatapan bingung itu, Xiao Yan memegang gagang penguasa dengan erat dengan kedua tangan. Dia perlahan mengangkatnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Douki di tubuhnya seperti air mendidih karena tiba-tiba mulai berfluktuasi. Tubuh penguasa hitam gelap tiba-tiba menjadi merah menyala, seperti besi yang sangat panas. Sebuah flus juga langsung memenuhi wajah Xiao Yan mengikuti perubahan warna Heavy Swan Ruler. Dou Crystal, berbentuk berlian di dalam pusaran tubuhnya bergetar lembut, memancarkan gelombang energi Douki yang sangat besar. Setelah itu, energi bergerak di sepanjang jalur ki-nya dan sepenuhnya mengalir ke penguasa Suan berat. Tetua pertama, hati-hati. Saat mereka memandangi penguasa berat Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, keempat tetua yang mengejar Xiao Yan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Anak kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yun Leng telah merasakan Xiao Yan saat yang terakhir terbang ke arahnya. Namun, sebagian besar perhatian Yun Leng ditempatkan pada Heaven Swallowing Python yang mengejarnya.
Dalam menghadapi serangan Xiao Yan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebalnya sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia memandangi dinding batu yang dianggap tidak terlalu tebal itu. Douqi di tubuhnya mengalir tanpa henti ke tubuh penguasa. Setelah Douqi dituangkan, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Akhirnya itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit buram. Pada saat tertentu, ketika Yunleng menaruh semua perhatiannya pada Heaven Swallowing Python, yang telah menembus pertahanan terakhir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap penguasa besar di tangan Xiao Yan yang memancarkan cahaya merah yang intens. Matanya tiba-tiba menyusut. Energi yang terkandung pada penggaris sudah jauh melebihi perkiraannya. Tetua pertama Yunleng, coba ini. Dengan sikap sedingin es, Xiao Yan memperhatikan Yunleng, di mana kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Sudut mulut Xiao Yan terbuka sementara penguasa berat di tangannya dihancurkan dengan keras seperti matahari terbenam. Tsunami yang memecah api. Dalam sekejap, tembok batu itu hancur berantakan. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah, penguasa besar berwarna merah membawa gelombang api panas dan menghancurkan dengan ganas ke arah kepala Yunleng. Pada saat ini, seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Pada saat ini Nalan Yanran, yang berada di alun-alun, memiliki wajah yang terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar mampu menampilkan serangan sekuat itu. Dari kelihatannya, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dalam pertarungan dengannya sebelumnya. Mulutnya yang merah, ramping, dan kecil sedikit terbuka. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia mengakui bahwa serangan kuat Xiao Yan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menahannya. Sungguh orang yang menakutkan. Dia dengan lembut bergumam saat ekspresi pahit muncul di wajahnya yang cantik. Orang yang tidak berguna saat itu telah berulang kali menunjukkan banyak keajaiban di depannya saat ini. Pukulan semacam ini menyebabkan perasaan asam dan menyakitkan muncul di hati Nalan Yanran. Battle Through the Heavens, Chapter 349. Chapter 349, menutupi formasi awan matahari. Cahaya merah menyala yang seperti matahari terbenam tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, kilauan merah membara telah menghalau sinar matahari dari alun-alun. Gelombang api yang panas menyebabkan semua orang merasa seperti berada di dalam tungku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lampu merah yang menyala-nyala menabrak kepala Yunleng dengan keras, ketika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suara guntur yang teredam terdengar di seluruh langit. Bang! Lampu merah yang berapi-api dengan ganas menabrak kepala Yunleng dan kekuatan yang tak tertandingi langsung meledak. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari kepala Yunleng pada saat ini, seolah-olah kepalanya akan dirobek. Ah! Tinggi di langit, tangan Yunleng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Mulutnya mengeluarkan ratapan sedih. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat saat dia berada sekitar 10 meter lebih dari tanah, Yunleng mengepakkan sayapnya dan dengan paksa memantapkan tubuhnya. Cahaya kuat berwarna abu-abu putih melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya yang kuat membawa emosi yang marah dan langsung menekan garis merah menyala itu dengan menggunakan kekuatan yang memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang, dengan paksa menghilangkannya dengan serangan ini. Akankah serangan balik yang mengandung amarah seorang Doowang menjadi sesuatu yang biasa? Cahaya merah menyala perlahan menghilang dan cahaya putih keabu-abuan yang kuat yang meletus dari tubuh Yunleng dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Cahaya yang kuat menghilang dan Yunleng sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, ketika semua tatapan di bawah melihat penampilan Yunleng saat ini, alun-alun itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Lama berlalu dan suara banyak orang yang menghirup nafas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yunleng mengepak dengan lamban. Dadanya naik turun dengan kuat. Darah merah cerah segar merembes keluar dari sela-sela jarinya dan mengeluarkan suara menetes saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Tangan Yunleng perlahan meninggalkan kepalanya. Segera, luka dalam yang tebalnya lebih dari setengah inci yang menyebar dari sudut kiri dahi sampai sisi telinga kanannya terungkap. Di lukanya yang dalam, seseorang dapat secara mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah luka yang mengerikan. Seandainya Yunleng bereaksi sedikit lebih lambat beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin telah dipotong oleh pukulan dari Xiao Yan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin menyebabkan Yunleng mengalami cedera yang mengerikan bahkan jika dia telah menggunakan teknik Do kelas D. Namun, yang terakhir telah mengambil lawan terlalu enteng. Jika dia bisa menempatkan lapisan energi di dahinya lebih awal, pukulan ini paling banyak akan menyebabkan dia menderita luka ringan. Cedera seperti ini di mana Yunleng hampir kehilangan nyawanya pasti tidak akan muncul. Tangan Yunleng perlahan gemetar. Dadanya berulang kali naik dan turun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat kepalanya. Wajah lamanya saat ini tampak sangat buas. Sepasang mata menatap Xiao Yan di langit dengan kejam. Cara itu menunjukkan bahwa dia ingin sekali memotong pihak lain menjadi puluhan ribu bagian. Bagus. Sungguh orang yang baik.
Aku yang dulu ini telah meremehkanmu. Petik 2. Yun Leng mengatupkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari kepalanya menyebabkan Yun Leng merasa sedikit pusing. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, amukan jiwanya hampir menyebabkan Yun Leng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte di Mystic Cloud Sect, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya karena seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Yun Leng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan menerapkan semuanya pada lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yun Leng merasakan sakitnya mereda dan menjadi sedikit menenangkan. Dengan mata kejam, dia menatap Xiao Yan dan menghirup udara dalam-dalam sebelum berbicara dengan cara yang galak. Xiao Yan, kamu bisa melupakan meninggalkan Mystic Cloud Sect dalam keadaan utuh hari ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Yun Leng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik Do kelas D, dia hanya berakhir menyebabkan Yun Leng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiao Yan mengira dia bisa langsung menggunakan penggaris untuk menghabisi orang tua ini. Teknik Do yang digunakan Xiao Yan barusan seharusnya adalah teknik Do kelas D, bukan? Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yun Leng, yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam. Ah, dia bisa melukai Yun Leng hanya dengan kekuatan Dado Si miliknya. Saya pikir kelas teknik Do tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk sambil berbicara dengan suara terkejut, sungguh tak terduga dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menang meski dia tidak menggunakan trik apapun. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana tepatnya orang ini mendapatkan begitu banyak barang? Pertama, itu adalah api surgawi, lalu itu adalah hewan peliharaan kelas Do Wang. Sekarang, itu adalah teknik Do kelas D. Jangan bilang kalau ada faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Petik 2. Fama menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia merasa terlalu aneh bagi Xiao Yan untuk bisa mengeluarkan kartu truf ini yang bahkan mengejutkan mereka. Setidaknya, itu pasti tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi atau hewan peliharaan kelas Do Wang, mengingat kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, mampu mengeluarkan teknik Do kelas Xuan sudah menjadi sesuatu yang sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Do kelas D, tidak diragukan lagi itu tidak lebih dari sebuah fantasi. Keduanya bertukar pandangan dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi yang mereka kuasai, sebenarnya mereka tidak memiliki saluran informasi yang dapat memperoleh berita pasti tentang lokasi Xiao Yan selama 3 tahun ini. Orang tak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena rangsangan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan? Keduanya tertawa getir. Jika memang demikian, dapatkah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan dia sesali selamanya? Kekuatan tebal dan ganas di langit yang dipancarkan dari tubuh Yun Leng segera dirasakan oleh murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yun Leng, yang siap meledak marah. Tindakan Xiao Yan ini benar-benar kejam. Hai Bodong, yang berada di tepi penutup energi juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia menoleh. Ketika dia melihat Yun Leng yang tampak mengerikan yang dipukuli sampai kepalanya dipotong dengan darah mengalir kemana-mana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepatlah dan hancurkan penghalang. Yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hai Bodong berada dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit. Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat dia menoleh dan mulai melepaskan kerusakan hebat pada penutup energi. Namun, penutup energi yang diciptakan bersamaan oleh hampir 100 Diaken Mystic Cloud Sekte itu cukup kuat. Meskipun riak energi dipancarkan berulang kali, pada akhirnya tidak pecah. Hai Bodong, karena kau tidak memberi kami, wajah Mystic Cloud Sekte, aku yang dulu tidak perlu memberimu, yang pernah menjadi Kaisar Es, wajah apapun. Wajah ganas Yun Leng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai Bodong mengabaikan teriakan Yun Leng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada penutup energi. Sekarang hal-hal sudah mencapai tahap ini, hal lain harus didiskusikan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mystic Cloud Sect memiliki keberanian untuk melakukan apapun terhadap klan primer. Lagi pula, Do Huang yang gila dan pendendam sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Yun Leng yang semula marah, tiba-tiba menjadi diam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan nada sedingin es, dia dengan keras memerintahkan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte yang hadir. Semua murid Mystic Cloud Sekte dengarkan.
Bentuklah, formasi awan matahari menutupi. Orang ini sebenarnya bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi besar Misty Cloud Sekte. Sepertinya Xiao Yan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Gu He kaget saat mendengar teriakan Yun Leng. Alisnya sedikit berkerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Ketika mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh alun-alun, banyak murid Misty Cloud Sekte yang terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan seruan bersatu. Akhirnya, mereka menutup mata dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid Misty Cloud Sekte beberapa saat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya, hampir menutupi seluruh langit. Sekilas, tampak seseorang berada di lautan awan sementara Yun Leng tampak berada di tengah-tengah semuanya. Semua tetua, dukung aku. Yun Leng sekali lagi menjerit dingin saat dia melihat energi kabut yang mengelilinginya. Noda darah di wajahnya telah terbentuk menjadi keropeng berdarah, tampak sangat menakutkan. Setelah teriakan Yun Leng, 10 tetua berjubah putih plus di platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat ke depan dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka membidik ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang tersebar di langit juga mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Sesaat kemudian, itu benar-benar mengeras menjadi bola energi berwarna putih dengan lebar sekitar 10 kaki di depan Yun Leng. Hah! Yun Leng perlahan mengangkat tangan batunya dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan. Kekejaman melintas di mata Yun Leng. Dengan gelombang lengan bajunya, bola spiral itu, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid Misty Cloud Sekte, melesat ke langit di mana Xiao Yan berada dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di ruang manapun yang dilewatinya, kekosongan panjang muncul. Di tempat itu, bahkan udara tertekan oleh energi yang sangat besar hingga berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, hati-hati. Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu dia buru-buru berteriak ketika melihat bola energi itu menembak ke arah Xiao Yan. Energi yang terkandung dalam bola energi itu kemungkinan tidak mungkin bagi Xiao Yan sebagai Dadoshi untuk ditahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Haha, Yun Leng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral itu melintas dan tiba di depan Xiao Yan, yang wajahnya telah berubah secara drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menabrak ke depan dengan keras. Ekspresi Xiao Yan jelek saat dia melihat bola energi besar yang melesat ke arahnya. Kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiao Yan. Jenis energi ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Dou Wang biasa. Namun, kecepatan serangannya juga sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang semakin dekat. Xiao Yan hendak mengatupkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh besar yang tak tertandingi dari Heaven Swallowing Python melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang sangat besar dan tubuhnya melayang ke atas, dengan aman melindungi Xiao Yan di dalamnya. Bang! Suara memekakkan telinga seperti guntur bergema di seluruh langit. Desis melengking seekor ular juga terdengar bersamanya. Battle Through the Heavens, Chapter 350. Chapter 350, Penampilan Do Huang yang misterius. Di bawah tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya, kejatuhan energi mulai perlahan menyebar, mengungkapkan 7 warna surga menelan piton, yang telah disambar. Heaven Swallowing Python, saat ini memiliki penampilan yang cukup menyedihkan. Lebih dari setengah sisik ular halus 7 warna yang semula indah telah pecah di bawah serangan mengerikan sebelumnya. Darah segar merah cerah merembes keluar dari sisik ular yang retak dan mengeluarkan suara tetesan saat mulai turun seperti gerimis ringan. Tubuh besarnya bergerak sedikit, melepaskan Xiao Yan yang tidak terluka di dalamnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya di mata ular yang menjadi jauh lebih lemah. Darah segar yang menetes ke wajahnya tampak agak hangat. Mendesis. Heaven Swallowing Python menjentikkan lidahnya ke arah Xiao Yan. Mata ular itu memiliki perhatian yang sangat mirip manusia. Saat ini, Heaven Swallowing Python telah dipromosikan ke peringkat 5 Magical Beast dan sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika itu tidak ditekan oleh kekuatan spiritual Ratu Medusa, kemungkinan besar dia sudah bisa berbicara dalam bahasa manusia. Sejak Heaven Swallowing Python lahir, orang pertama yang dilihatnya adalah Xiao Yan. Setelah itu, ia hidup harmonis dengan Xiao Yan. Meskipun itu adalah binatang buas, itu sudah membentuk perasaan seperti kekerabatan terhadap Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia mengamati Heaven Swallowing Python. Sebagian besar sisik di tubuhnya retak. Kemarahan yang hampir menghapus alasannya telah meningkat dalam dirinya, terutama setelah melihat perhatian seperti manusia di mata Heaven Swallowing Python. Namun, beruntung alasannya menekan amarahnya. Xiao Yan menatap Yun Leng di bawah dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu,
Dia buru-buru mengeluarkan botol demi botol obat penyembuh dari cincin penyimpanannya dan membenturkannya ke tubuh Heaven Swallowing Python. Ketika botol-botol itu pecah pada timbangan itu, tiba-tiba mereka pecah. Cairan penyembuhan hangat mengalir di atas luka, membantu meringankan rasa sakit Heaven Swallowing Python. Sungguh orang yang beruntung. Terakhir kali binatang ini menyelamatkanmu, tapi bagaimana dengan kali ini? Yun Leng dengan dingin tertawa ketika dia melihat Heaven Swallowing Python yang menderita luka yang agak serius. Dia melambaikan tangannya dan bola spiral energi besar sekali lagi berkumpul di dalam lautan awan. Energi di permukaan bola tumpah dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan udara di sekitarnya sampai tidak ada yang tersisa. Pergi ke neraka. Penampilan buas muncul di wajah Yun Leng. Tangannya tiba-tiba didorong ke depan dan bola energi yang sangat besar sekali lagi membawa suara angin terkompresi, suara mendesing yang bisa terdengar dari cakrawala, melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang mengembang di matanya. Dia dengan erat mengatupkan giginya dan memegang penguasa Suan berat dengan sekuat tenaga. Doki di tubuhnya juga beredar dengan liar. Hei, Yun Leng, dengan statusmu sebagai tetua pertama dari Misty Cloud Sekte, kau benar-benar menggunakan serangan yang begitu kejam terhadap seseorang dari generasi muda. Anda sebenarnya tidak tahu malu ini. Saat bola energi hendak menembak ke arah Xiao Yan, tawa dingin Hai Bodong akhirnya terdengar. Cermin 10.000 bunga es. Saat teriakan terdengar, cermin es besar yang menyelimuti ruang puluhan kaki tiba-tiba meluas di depan Xiao Yan. Bidang kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan cermin, di bawah sinar matahari, tampak seperti cermin yang terbentuk dari sinar matahari. Bang! Bola energi bertabrakan dengan keras ke cermin es. Energi besar yang tak tertandingi segera menyebarkan bidang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bola energi menghilang, cermin es tersebut telah mengalami beberapa kerusakan, tetapi itu dipertahankan sampai energi awan yang meresap ke sekeliling menghilang. Saat itulah suara retakan muncul dan cermin itu pecah menjadi kristal es yang jatuh perlahan yang memenuhi langit. Hei! Kamu baik-baik saja. Sosok manusia melintas dan Hai Bodong muncul di depan Xiao Yan. Yang pertama membelakangi Xiao Yan saat dia bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memegang penggaris dengan erat dan berbicara dengan lembut. Kali ini akan merepotkan. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini menjadi sangat marah sehingga dia benar-benar melepaskan formasi awan matahari yang menutupi. Ini adalah formasi terbesar Misty Cloud Sekte yang biasanya digunakan untuk melindungi sekte tersebut. Harga untuk mengaktifkannya memang tidak terlihat kecil. Bertahun-tahun yang lalu, itu membantu Misty Cloud Sect mengatasi sejumlah kesulitan yang tidak diketahui. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu lautan awan di bawah. Dia tersenyum pahit dan berkata, selama masih ada energi yang tersisa di dalam murid Misty Cloud Sekte, maka itu akan setara dengan kita bertarung dengan hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte. Bahkan seorang Do Huang tidak bisa dengan paksa menahan seluruh kekuatannya. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mendengar ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan lembut, lalu apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengangkat kepalanya dan melihat penutup energi yang menyelimuti alun-alun. Dia berkata, kecuali jika kita bisa memecahkan benda ini selama rusak, aku harus bisa membawamu pergi dari tempat ini. Namun, saya perlu melindungi Anda sekarang dan tidak dapat mengalihkan perhatian saya untuk melakukannya. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia kemudian melirik Heaven Swallowing Python, yang sangat besar di belakang Xiao Yan dan berkata, dinding energi itu dibuat oleh lebih dari 100 diaken Misty Cloud Sect. Dengan kekuatan kelas Do Wang-nya, kemungkinan akan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkannya. Namun, hal yang paling kami kurang saat ini adalah waktu. Petik 2. The Heaven Swallowing Python, dan aku akan pergi dan mencoba. Hai tua, bantu kami bertahan dari serangan orang-orang itu. Xiao Yan merenung sejenak, membuat keputusan cepat sebelum dia menjawab. Saat ini, mereka tidak punya waktu ekstra untuk mereka keluarkan. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Formasi awan matahari yang menutupi, Yun Leng itu hanya bisa ditahan oleh orang yang kuat sekelas Do Huang. Beruntung Yun Yun tidak hadir. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan Do Huang-nya untuk memimpin formasi besar ini, bahkan orang kuat dari kelas Do Zong akan takut padanya. Meskipun dia tahu bahwa ada cukup banyak kesulitan bagi Xiao Yan untuk memecahkan penghalang energi mengingat kekuatan yang terakhir, Hai Bodong tidak memiliki solusi lain setelah mencapai situasi ini. Jika mereka tidak menghancurkan penutup energinya, mereka hanya akan dipaksa untuk bertarung langsung dengan hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte. Bukan hal yang sulit bagi orang kuat dari kelas Do Huang untuk melawan 1000 orang sendirian. Sayangnya, dengan aglomerasi, formasi awan matahari yang menutupi, dan kohesi mereka yang telah dipersiapkan selama lebih dari 1 dekade atau bahkan beberapa dekade, kekuatan dari hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte ini tampaknya ditumpangkan pada Yun Leng yang di tengah formasi. Menghadapi metode pertarungan khusus semacam ini, bahkan Hai Bodong hanya bisa menemukan tempat berlindung untuk menghindarinya. Hai Bodong, karena kamu tidak bertobat, jangan salahkan aku yang lama karena tidak memperhitungkan persahabatan lama kita. Yun Leng dengan dingin memperhatikan Hai Bodong di langit. Dia jauh dari kata samar. Sekali lagi, bola awan dipanggil dari lautan awan. Kali ini,
Ukuran bola tampak 2 kali lipat dari sebelumnya. Keseriusan muncul di wajah Hai Bodong saat dia memandang bola energi besar yang berukuran setidaknya 40 hingga 50 kaki. Udara dingin menyelimuti tangannya dan kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di udara di sekitarnya. Ah, sepertinya masalahnya menjadi cukup besar. Saat dia melihat kedua pihak yang akan memulai pertarungan yang benar-benar besar, Jia Xingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hanya untuk Mo Cheng, mereka bersedia bertarung dengan Dou Huang dan seseorang dengan potensi yang menakutkan, yang akan menjadi orang yang kuat di masa depan, sejauh itu. Apakah itu bermanfaat? Petik 2. Ini bukan karena Mo Cheng. Dia, sebagai dekon eksternal tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Fama menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, Sekte Misty Cloud menginginkan reputasi. Namun, masalah yang ditimbulkan atas masalah ini memang sedikit berlebihan. Serangan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan Yun Leng kehilangan banyak wajah. Oleh karena itu, dia mengaktifkan formasi besar untuk mempertahankan sekte tersebut. Jika kita membicarakannya, dia memiliki motif yang egois. Petik 2. Ah. Jia Xingtian menghela nafas dan tertawa getir. Dengan hal-hal yang telah berkembang sejauh ini, tidak mungkin masalah ini diselesaikan secara damai terlepas dari siapa yang melangkah maju untuk menjadi mediator. Bang! Penguasa berat membawa kekuatan yang ganas saat itu dengan keras menabrak penutup energi. Namun, itu hanya menghasilkan riak kecil. Selain ini, itu tidak memiliki efek sedikitpun. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat dia menatap penghalang energi yang kokoh dan tak tergoyahkan itu. Dia menoleh dan mengamati serangan dari Heaven Swallowing Python. Gelombang riak yang menyebar memiliki momentum. Namun, masih ada celah besar di antara itu dan menghancurkan penghalang energi. Bajingan, Xiao Yan berbalik dan menyaksikan kekuatan tajam yang dipancarkan dari pertempuran antara Hai Bodong dan Yun Leng sementara dengan lembut dan kejam dimarahi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan barang jelekmu ini. Xiao Yan bernapas secara bertahap menjadi lebih intens. Matanya menjadi merah. Saat dia dengan erat memegang penguasa yang berat itu, Doki melonjak dengan liar. Dia menjerit keras saat dia dengan keras menghancurkannya ke penutup energi yang sangat kuat. Bang! Setelah ayunan penguasa berat Xiao Yan, suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di alun-alun. Tak terhitung orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan garis retakan langsung menyebar di penutup energi sementara wajah benar-benar tercengang. Setelah keterkejutan mereka berlangsung sesaat, mereka segera berbalik ke arah Xiao Yan yang sama tertegun yang memegang penguasa hitam. Penutup energi yang bahkan Dou Wang akan membutuhkan waktu lama untuk dipatahkan ini benar-benar dipatahkan oleh ayunan acak penguasanya. Mustahil. Di dalam lautan awan, Yun Leng juga tercengang saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retakan. Segera, dia berteriak dengan bingung dan jengkel. Haha, benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect yang namanya mengguncang seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya tidak tahu malu ini. Hampir 1000 anggota sekte itu sebenarnya telah bergandengan tangan untuk menangani seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Anda benar-benar mempermalukan wajah yang diperjuangkan Yun Botian untuk sekte awan berkabut di benua saat itu. Sama seperti semua orang di seluruh alun-alun yang membosankan, tawa yang agak serak tiba-tiba terdengar dari langit. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menghina pendahulu dari Mystic Cloud Sect kami. Seseorang yang hanya tahu bagaimana bersembunyi. Jika Anda memiliki kemampuan, muncul di depan saya yang lama. Wajah Yun Leng berubah saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tegas. Haha, jika Anda ingin saya mengungkapkan diri, saya akan mengungkapkan diri. Orang lain mungkin takut dengan Mystic Cloud Sect Anda, tapi saya sama sekali tidak takut. Tawa keras sekali lagi terdengar. Saat tawa itu jatuh, penghalang energi yang sudah hampir runtuh akhirnya berubah menjadi potongan energi hancur yang meresap ke udara setelah ledakan, sebelum perlahan menghilang. Gruk, dengan hancurnya penghalang energi, wajah hampir 100 diaken Mystic Cloud Sekte di pepohonan di sekitarnya tiba-tiba menjadi pucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Yun Leng mengabaikan para diaken yang memuntahkan darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terpaku pada ruang kosong. Pada saat tertentu, udara di tempat itu tiba-tiba mulai bergetar. Bayangan hitam perlahan muncul setelah beberapa saat. Sesaat kemudian, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Saat sosok hitam muncul, ekspresi Hai Bodong, Jia Xingtian, Fama, Yun Leng dan yang lainnya di alun-alun, tiba-tiba berubah drastis. Ini adalah Dou Huang yang kuat. Jia Xingtian perlahan menghirup udara sejuk. Suaranya mengandung keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya dia adalah penguat Xiao Yan. Memang ada kekuatan yang sangat besar di belakang orang ini. Ekspresi Fama sangat serius saat dia bergumam, kali ini, Mystic Cloud Sect benar-benar tidak beruntung. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.